Indonesia sebagai bangsa yang ramah itu memang nyata. Coba lihat perlakuan mereka terhadap setiap pelancong yang datang ke tanah air, tak terkecuali mantan penjajah kita yang kejam dulu, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Seperti cuplikan berita tadi, dikatakan bahwa masyarakat Indonesia begitu humble, begitu ramah kepada setiap tamu. Bahkan di sisi lain, ketika lawan Jepang pun bertandang ke Indonesia, yang notabene nanti malam akan bertanding dengan timnas Indonesia, Jepang disambut seperti raja. Mohon maaf, bukan Raja Jawa, tapi Raja Benteng Takeshi seperti yang berita tadi. Para pemirsa, di sisi lain ketika kita mengadakan penyambutan yang luar biasa, dilakukan untuk menyambut calon lawan timnas Indonesia yaitu Jepang, tapi di sisi lain ada semacam trik atau cara jitu untuk melengahkan lawan. Lawan disanjung sedemikian rupa sehingga mereka terlena dan diharapkan mampulah timnas Indonesia untuk menggilas mereka dan memenangkan laga. Dan akhirnya kita akan mendapatkan 3 poin penuh. Mudah-mudahan terkabul permohonan kita, para pemirsa. Bagaimana keseruan berita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama. Indonesia sebagai bangsa yang ramah itu memang nyata. Coba lihat perlakuan mereka terhadap setiap pelancong yang datang ke tanah air, tak terkecuali mantan penjajah kita yang kejam dulu, Jepang. Ketika timnas Jepang mau bertandang ke Indonesia, mereka disambut meriah dan dimanjakan bak seorang Raja Jawa. Bukan, seperti raja pada serial Benteng Takeshi maksudnya. Timnas Jepang bahkan justru kini merasa malu terhadap perlakuan dari publik Indonesia tersebut. Pasalnya, mereka dulu pernah menyambut timnas Indonesia dengan kurang baik saat berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia. Sebelum kita bahas perlakuan antara kedua negara tersebut, baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan sajian konten menarik dan berbobot Dari The Bola Nusantara. Football lovers masih ingat, di bulan September lalu timnas Jepang sudah meminta pengunduran jadwal laga Indonesia versus Jepang dari tanggal 14 November jadi 15 November. Hal itu disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Jepang kepada pihak PSSI, AFC, dan FIFA. Tanpa pikir panjang, PSSI pun menyetujui permintaan tersebut dan akhirnya AFC dan FIFA setuju menunda laga tersebut sehari setelahnya. Usut punya usut, penundaan tersebut karena alasan memberikan tambahan waktu untuk adaptasi sebagian besar pemain Jepang yang berlaga di liga-liga Eropa. Pasalnya, mereka akan datang terlambat ke Indonesia. PSSI menurut Arya Sinulinga sudah mengatakan bahwa pihaknya oke-oke saja karena di 2 laga FIFA Matchday November ini, timnas Garuda hanya akan menjadi tuan rumah. Artinya, untuk persiapan tak terlalu terganggu. Sudah disetujui penundaan laga, kedatangan skuad timnas Jepang beserta fansnya ke Indonesia juga akan dijamin penuh keamanan dan kenyamanannya oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Dilansir dari laman resmi PSSI, Erick mengajak semua fans Indonesia untuk menyambut dengan meriah dan ramah ketika Jepang tiba di tanah air. Fans Jepang yang akan dikerahkan sekitar 3.000-an orang juga akan dikawal penuh pihak PSSI agar aman dan nyaman selama berada di Indonesia. Menurut Erick, hal ini adalah kesempatan supaya dilihat dunia bahwa Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik bagi negara-negara lain. Tidak seperti apa kata di Bahrain yang takut pada perlakuan fans Indonesia. Timnas Samurai Biru rencananya akan terbang dari Bandara Haneda, Jepang pada Minggu pagi 10 November 2024. Beberapa persiapan penyambutan pun sudah dipersiapkan pihak Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Namun apa yang terjadi? Pesawat yang membawa rombongan Haji Memoriasu beserta pemain Jepang yang berlaga di Liga Domestik gagal terbang. Pesawat mengalami masalah peralatan sehingga harus putar balik serta menjadwalkan ulang penerbangan.
Alhasil, pesawat timnas Jepang baru terbang pada Minggu malam dan baru sampai di Jakarta Senin dini hari pada 11 November. Meski datang pada dini hari, ternyata tak menyurutkan antusiasme fans Jepang dari Indonesia yang ingin menyambutnya. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara, para penggemar Indonesia datang ke bandara dan menyambut kami. Saking luar biasa sambutannya, Nagatomo mengatakan bahwa kedatangannya ini diperlakukan berasa seperti bintang Hollywood. Apalagi ketika baru sampai, para awak media serta fans langsung mengerubungi kontingen timnas Jepang. Mantan pemain Inter Milan ini mengaku baru merasakan sensasi diperlakukan seperti itu selama 15 tahun karirnya sebagai pesepak bola. Demam sepak bola di negara ini sangat tinggi. Hal ini menurut saya tidak biasa. Saya sangat iri dengan kondisi ini. Selain kagum pada sambutan meriah kedatangannya, Nagatomo juga mengaku ingin segera bertemu dengan mantan pemilik Inter Milan yang sekarang jadi ketum PSSI. Kebetulan Nagatomo sangat mengidolakan Erick Thohir. Tak hanya Nagatomo yang takjub terhadap antusias penyambutan publik Indonesia, pemain Jepang lainnya, Ritsudoan, juga merasakan hal serupa. Pemain Freiburg ini justru tidak takut dengan supporter Indonesia, tidak seperti apa yang dikatakan Bahrain. Menurut Doan, bahkan bermain di Indonesia lebih menyenangkan ketimbang di negaranya sendiri yang justru banyak tekanan. Pemirsa, seperti yang diuraikan pada berita tadi, bahwasanya secerdik-cerdiknya, sedisiplin-disiplinnya sebuah tim, ketika kita menerapkan sebuah trik, di mana trik itu adalah strategi untuk menjatuhkan lawan secara pelan-pelan, itu adalah sah-sah saja. Seperti yang dilakukan para fans, fanatik timnas Indonesia beserta jajaran-jajaran PSSI, menurut saya ini sah-sah saja. Memang itu sebuah keharusan yang harus diterapkan dalam sebuah pertandingan sepak bola, di mana menyanjung, menghormat, dan melayani tamu itu suatu hal yang harus menjadi suatu kepastian, suatu yang menjadi keharusan begitu. Jadi sekiranya kalau memang ini dianggap trik licik, ya bukan. Dimanapun, dalam pertandingan apapun, ketika lawan datang, ya harus dihormati, harus dihargai. Jadi tidak ada namanya trik licik menurut saya. Jadi ini sah-sah saja dilakukan oleh kita. Tapi di luar itu semua, bahwasanya memang Indonesia, negara Indonesia tercinta ini, beserta masyarakatnya, kultur budayanya memang ramah, sudah diacungi jempol. Jadi tidak ada kiasan-kiasan itu lipstick, atau itu tebar pesona, atau itu macam-macam lah. Yang jelas memang Indonesia adalah negara-negara, maksud kami adalah negara yang ramah dan sudah terkenal di seluruh antero dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti bersama. Pemain Jepang lainnya, Ritsudoan, juga merasakan hal serupa. Pemain Freiburg ini justru tidak takut dengan supporter Indonesia, tidak seperti apa yang dikatakan Bahrain. Menurut Doan, bahkan bermain di Indonesia lebih menyenangkan ketimbang di negaranya sendiri yang justru banyak tekanan. Pasca tiba di tanah air pada Senin dini hari, Timnas Besutan Haji Memoriasu menggelar latihan perdana di Kompleks Senayan pada sore harinya. Latihan terbuka tersebut juga diramaikan sejumlah fans dari Indonesia yang ikut menonton. Sayang, latihan tersebut akhirnya diguyur hujan lebat. Namun hujan tersebut tak menyurutkan antusiasme publik Indonesia menyaksikan latihan mereka. Seperti apa yang ditunjukkan oleh dua fans asal Indonesia, Fajar Siddiqui dan Samuel Aditya. Mereka berdua rela menunggu sampai basah kuyup hanya sekedar untuk meminta tanda tangan dan foto bersama pemain timnas Jepang. Akhirnya, setelah sekitar 1,5 jam menunggu, mereka berhasil mendapatkan satu tanda tangan, yakni dari Ritsudoan. Pemain yang punya tendangan mematikan ini sendiri heran ada orang Indonesia meminta tanda tangannya, padahal Jepang adalah lawan timnas Indonesia nanti.
Di saat para pemain Jepang merasa bangga mendapat sambutan meriah dari publik tanah air, pihak Federasi Sepak Bola Jepang justru merasa malu. JFA flashback dengan merenung ketika memperlakukan timnas Indonesia di Jepang pada 35 tahun silam. Bagi yang belum tahu, pada tahun 1989 silam, Indonesia dan Jepang bertemu di ajang yang sama, tepatnya di kualifikasi Piala Dunia 1990. Saat itu timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada 11 Juni 1989. Alih-alih digelar di Stadion Megah Tokyo National Stadium, laga tersebut justru dihelat di Stadion Nishigaoka, stadion kecil yang permukaan rumputnya tidak rata serta berlumpur saat kena hujan. Stadion tersebut juga hanya memiliki ruang ganti kecil, pencahayaan yang kurang serta kapasitas penonton yang sangat sedikit. Jepang menjamu Indonesia di stadion tersebut bukan tanpa alasan. Tokyo National Stadium saat itu masih direnovasi besar-besaran. Renovasi tersebut dilakukan sebagai persiapan penyelenggaraan kejuaraan atletik dunia tahun 1991. Laga yang berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan Jepang tersebut sampai mendapat kritikan dari trio pelatih timnas Indonesia saat itu, M. Basri, Iswadi Idris, dan Abdul Qadir. Mereka kompak mengkritik kondisi permukaan lapangan yang tak rata dan berlumpur. Selain disambut dengan sukacita, pasukan Jepang juga tak perlu khawatir akan laga yang akan ditempatkan di lapangan jelek. Sebab Indonesia begitu serius untuk menyambut Jepang dan Arab Saudi. Saking seriusnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno telah dipersiapkan dengan rumput khusus. Nantinya bukan cuma Jepang yang akan nyaman memainkan bola, tapi para pemain timnas Indonesia juga. Pertandingan akan lebih seru karena kedua tim akan bisa memainkan strateginya di atas rumput yang tak seperti untuk pakan kerbau. Nah, tinggal hasilnya nanti. Apakah Jepang akan menang lagi? Tapi kalau bisa sih, Jepang jangan ngotot-ngotot mainnya. Toh poinnya sudah banyak juga. Sedekahkanlah 1 poin buat Indonesia, boleh? Pemirsa, menurut saya ada orang yang sangat menyentuh dan mungkin kalau kita membawa ke hati dengan cara emosional, pasti kita akan menaruh dendam. Ini terjadi lampau. 35 tahun yang lalu di mana timnas Indonesia disepelekan, seperti tidak dihargai begitu. Jadi kedatangan timnas Indonesia ketika bertanding pun di Jepang, ya seperti main tarkam lah, di lapangan becek, berlumpur, dan nggak layak seperti pertandingan internasional. Tapi nanti dulu, kalau kita menaruh dendam, kita akan hilang fokus, kita akan 50% untuk memetik poin kemenangan. Karena apa? Karena sudah didasari dengan rasa kecewa, rasa jengkel, emosi yang berlebihan akan menghilangkan fokus kita dalam menata timnas Indonesia untuk melawan Jepang kali ini. Di sisi lain, saumpama kita ini juga akan menaruh dendam, melampiaskan dendam, menjamu Jepang dengan ala kadarnya atau bahkan menyepelekan, dan nanti disuruh bermain di lapangan yang jelek pula, ini akan merusak reputasi Indonesia di mata dunia. Itulah yang saya saluti dari Bapak Erick Thohir. Beliau mempunyai visi dan misi yang jelas, mengangkat martabat Indonesia dengan segala fasilitas yang ada, yang kini telah dikembang pesatkan. Bravo untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan kali ini memetik poin 3 penuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah melihat tayangan kami. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat selalu. Salam olahraga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.